Seorang pria bernama Hasan, bukan nama sebenarnya, mengajak ibunya, Sarah, juga bukan nama sebenarnya, untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai anak yang berbakti, Hasan ingin sang ibu mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Perjalanan mereka ke Mekah pun dilakukan dengan penuh harap dan persiapan matang. Namun saat tiba di Masjidil Haram dan mulai tawaf, sebuah kejadian aneh menimpa sang ibu. Ketika Hasan memintanya untuk melihat Ka'bah, ibunya terdiam. Ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Padahal secara fisik matanya sehat dan berfungsi dengan baik. Kejadian ini tak hanya terjadi sekali. Selama 7 kali ibadah haji, sang ibu selalu mengalami hal yang sama. Setiap kali berada di Masjidil Haram, penglihatannya tertutup. Namun di luar tempat itu, ia bisa melihat dengan normal. Hasan yang diliputi rasa bingung dan sedih, ia pun mulai bertanya-tanya, apakah ini merupakan pertanda atau teguran dari Allah? Dalam upaya mencari jawaban, ia pun mendatangi seorang ulama soleh di Abu Dhabi yang kemudian memintanya agar sang ibu bersedia menghubungi langsung dan menceritakan sendiri pengalamannya. Sang ibu pun akhirnya berbicara dengan sang ulama dan diminta untuk merenungkan kembali masa lalunya. Ia diminta untuk jujur dan terbuka. Barangkali ada dosa besar yang belum disadari yang menjadi penghalang rahmat Allah. Mengingat masalah yang dihadapinya bukanlah masalah sepele. Sang ibu pun meminta waktu untuk merenungkan hal tersebut. Setelah 7 hari, sang ibu pun menghubungi ulama tersebut dan mulai mengungkapkan masa lalunya. Ia mengaku pernah bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit dan dalam usahanya mencari uang, ia melakukan segala perbuatan yang tidak halal, termasuk menukar bayi dengan imbalan uang untuk memenuhi keinginan orang tua yang menginginkan jenis kelamin tertentu. Ulama itu sangat terkejut mendengar penuturan Ibunda Hasan dan menegur keras perbuatannya, mengingat betapa besar dampaknya terhadap nasab dan keluarga. Selanjutnya, Sarah mengungkapkan bahwa ia juga terlibat dalam praktik menyengsarakan orang dengan bekerja sama dengan tukang sihir. Ia menceritakan bagaimana ia menyembunyikan benda-benda sihir di dalam mulut jenazah. Salah satu peristiwa yang ia ceritakan adalah ia mencoba memasukkan benda-benda sihir ke dalam mulut seorang alim yang meninggal. Namun benda tersebut menolak masuk dan akhirnya ia menjahit mulut jenazah tersebut. Namun anehnya, Ibunda Hasan menceritakan hal itu kepada sang ulama tanpa rasa bersalah, seolah tak berdosa. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan itu saja, tanpa penyesalan sedikit pun. Ulama itu pun sangat marah dan menyatakan bahwa perbuatan Sarah adalah dosa yang sangat besar, dan menyuruh agar ia segera memohon ampun kepada Allah. Setelah beberapa hari berlalu tanpa kabar dari sang ibunda Hasan, ulama itu menghubungi keluarga Hasan dan mendapat berita duka bahwa ibu Hasan telah meninggal dunia 2 hari setelah percakapan mereka. Ulama itu bertanya kepada Hasan tentang bagaimana ibunya meninggal. Hasan bercerita bahwa 2 hari setelah percakapan dengan ulama tersebut, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika jenazah akan dimakamkan, peristiwa aneh terjadi. Tanah yang sudah digali untuk pemakaman tiba-tiba rapat kembali dan mengeras. Para penggali berusaha menggali kembali, tetapi tanah terus menutup rapat. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang dan para pengantar jenazah merasa ngeri dan yakin kejadian itu ada kaitannya dengan perbuatan si mayit. Hari pun berlalu tanpa berhasilnya penggalian makam. Hasan yang tak tega meninggalkan jenazah ibunya di tempat itu akhirnya merasa pasrah. Tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam muncul. Pria itu menawarkan bantuan untuk mengurus jenazah ibunya dan meminta Hasan untuk pulang ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Hasan menurut, tetapi saat ia hampir meninggalkan pemakaman, ia menoleh dan terkejut melihat jenazah ibunya sudah dililit api yang menyelimuti tubuhnya. Ketika api juga mengenai wajah Hasan, menyebabkan separuh wajahnya terbakar. Setelah mendengar cerita Hasan, ulama itu menyarankan agar Hasan beribadah dengan khusyuk dan memohon ampun untuk ibunya. Ulama itu berkata, seorang anak yang soleh dapat menjadi sebab ampunan bagi orang tuanya. Hasan melaksanakan saran ulama dengan sungguh-sungguh, dan beberapa waktu kemudian ia mengabari kepada ulama tersebut bahwa bekas luka di wajahnya mulai hilang.